Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan makalah kami mengenai metode analisis arsitektur dan metode analisis ikonografi. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok 3 terlebih dahulu yang terdiri dari saya sendiri, Dewina Irawan. Selanjutnya ada Dedek Gembira Simatupang, dan yang terakhir ada Efraim Karoskali. Nah, sebelum memasuki bagaimana metode analisis arsitektur, kita harus mengetahui terlebih dahulu apa pengertian dari arsitektur. Arsitektur sendiri secara sederhana dapat diartikan sebagai seni membangun. Dan dalam arti yang lebih luas, arsitektur diartikan sebagai seni dan proses membangun yang disertai kemampuan, tenaga, dan intelektual tinggi. Arsitektur juga dapat diterjemahkan sebagai perubahan mengenai struktur, bentuk, warna rumah, bangunan keagamaan, ataupun bangunan umum lainnya. Nah, dalam metode analisis arsitektur ada 3 cangkupan yang akan dibahas. Yang pertama mengenai bangunan megalitik, selanjutnya ada bangunan masa klasik, dan yang terakhir bangunan masa Islam. Dalam bangunan megalitik ada beberapa jenis bangunan. Yang pertama ada sarkofagus, ada dolmen, peti batu, punden berundak, tong batu, bilik batu, menhir, tetralit, dan yang terakhir ada pelinggi. Dalam metode analisis bangunan megalitik ada 4 analisis yang digunakan. Yang pertama ada analisis morfologi, di mana analisis morfologi sendiri dapat diartikan sebagai pengamatan bentuk-bentuk bangunan megalitik. Biasanya hal yang diamati itu berupa susunan temuan, baik berupa tunggal ataupun himpunan. Selanjutnya, denah temuan yang berbentuk lingkaran, oval, bujur sangkar, 4 persegi panjang, ataupun tidak beraturan. Itu dianalisis dengan analisis morfologi. Selanjutnya ada analisis teknologi, di mana dalam analisis teknologi ini pengamatan yang dilakukan itu untuk mengetahui keterangan mengenai bahan-bahan ataupun jenis bahan dari temuan bangunan megalitik. Apakah bahan tersebut didapat dari daerah sekitar atau diperoleh dari alam. Dan juga menjelaskan mengenai bagaimana proses dari pengerjaan dari bangunan megalitik itu sendiri. Itu dijelaskan menggunakan analisis teknologis. Selanjutnya ada analisis stilistik, di mana dalam analisis stilistik pengamatan dilakukan untuk mengetahui ragam hias yang digunakan dalam bangunan megalitik. Nah, ada beberapa jenis ragam hias yang biasanya digunakan. Yang pertama ada motif geometris, ada flora, fauna, dan yang terakhir ada anthropomorphics. Itu dijelaskan di analisis stilistik. Selanjutnya ada analisis konstektual, di mana analisis ini digunakan untuk mengetahui bagaimana pola persebaran dari temuan bangunan megalitik ini. Bagaimana daerah dari temuan megalitik? Apakah di daerah tersebut ada sungai, ada lautan, atau gunung? Itu dibahas di analisis konseptual. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai bangunan klasik, di mana ada 2 jenis bangunan klasik. Yang pertama ada bangunan suci keagamaan, dan yang kedua ada pintu gerbang. Dalam teknik analisis yang pertama ada analisis morfologi, di mana kalau dalam bangunan suci keagamaan ada 4 yang dibahas di analisis morfologi, yakni ada ukuran bangunan, ada denah bangunan, ada arah hadap, dan yang terakhir bagian kaki, tubuh, dan atap. Selanjutnya, kalau dalam teknik analisis teknologis ada 3 yang dibahas. Yang pertama ada bagaimana teknik penyambungan batu, teknik susunan batu, dan yang terakhir ada teknik hias. Kalau dalam analisis gaya akan mengamati bagaimana bentuk dan ragam hias dari bangunan suci keagamaan tersebut. Selanjutnya dalam analisis konseptual akan mengamati bagaimana halaman bangunan, pagar keliling bangunan, dan lokasi perolehan dari bahan bangunan di bangunan suci keagamaan. Selanjutnya kita masuk ke
bangunan pintu gerbang, di mana di sini juga menggunakan 4 analisis teknik analisis yang digunakan. Yang pertama ada analisis morfologi, lagi-lagi akan membahas mengenai bagaimana bentuk, bagaimana ukuran, dan arah hadap dari pintu gerbang tersebut. Selanjutnya ada analisis teknologi, di mana akan mengamati mengenai bahan dan teknik konstruksi. Selanjutnya analisis stilistik, akan mengamati bagaimana ragam hias, apakah arsitektural atau dekoratif. Yang terakhir ada analisis konseptual, akan membahas dan mengamati bagaimana lingkungan fisik dan bangunan sekitar di pintu gerbang tersebut. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai jenis-jenis bangunan masa Islam. Di sini saya memberikan contoh ada 4 jenis bangunan masa Islam. Yang pertama ada masjid, ada keraton, ada makam, dan yang terakhir ada benteng. Nah, dalam analisis bangunan masa Islam yang terdiri dari masjid, keraton, dan rumah tinggal, sama-sama menggunakan 4 analisis. Yang pertama menggunakan analisis morfologi, di mana di situ akan membahas bagian kaki, tubuh, dan atap dari masjid, keraton, ataupun rumah tinggal. Selanjutnya juga akan mengamati bagaimana ukuran denah, arah hadap, dan ragam hias dari masjid, keraton, dan rumah tinggal tersebut. Kemudian ada analisis teknologi, akan membahas dan mengamati tentang bahan dan konstruksi. Selanjutnya analisis stilistik akan membahas dan mengamati mengenai ragam hias, arsitektural atau dekoratif. Dan yang terakhir ada analisis konseptual. Di sini akan meneliti bagaimana halaman bangunan, pagar, parit, dan bangunan sekitar yang ada di masjid, keraton, ataupun rumah tinggal. Di sini di analisis konseptual juga akan mengamati bagaimana perolehan dari bahan baku. Apakah bahan baku itu didapat di dekat bangunan atau diambil langsung dari alam. Selanjutnya, kita masuk ke metode ikonografi. Ikonografi sendiri berasal dari 2 kata. Yang pertama, icon, yang berarti bayangan, potret, dan gambar. Selanjutnya ada kata grapho, yang berarti menulis dan memerinci. Dengan demikian, ikonografi dapat diartikan sebagai rincian, ciri-ciri suatu benda yang menggambarkan dewa atau orang suci, ataupun simbol-simbol keagamaan tertentu dalam bentuk lukisan, relief, mosaik, arca, ataupun benda lainnya. Nah, di sini saya akan membahas beberapa teknik analisis dari metode ikonografi. Ada 6 teknik yang biasa digunakan. Yang pertama ada analisis ikonografi, di mana analisis ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana identitas dari arca, relief, ataupun mosaik dengan melakukan pemberian ciri-ciri yang berkaitan dengan atribut dengan menandai identitas sebagai penggambaran tokoh tertentu. Kemudian ada analisis ikonoplastik, di mana analisis ini berkenaan dengan bentuk dan gaya seni. Gaya seni ini diumumkan dapat menjadi ciri dari penentu bagaimana kronologi atau pertanggalan relatif. Selanjutnya ada analisis ikonometri. Analisis ini dilakukan dengan cara memberikan ukuran tinggi tokoh, lebar tokoh, dan ketebalan arca, relief, ataupun mosaik, serta ukuran-ukuran lainnya yang dianggap penting. Selanjutnya ada analisis ikonologi. Analisis ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana nilai-nilai simbolis yang melekat di arca, relief, ataupun di mosaik. Selanjutnya, ada analisis teknologi, di mana analisis ini bertujuan untuk mengetahui bahan baku, teknik pembuatan, dan perkiraan jenis alat apa yang digunakan baik untuk membuat arca, mosaik, ataupun relief. Dan yang terakhir ada analisis konseptual, di mana analisis ini digunakan untuk mengetahui bagaimana keterkaitan antara arca ataupun mosaik dan relief dengan temuan-temuan dan lingkungan di mana temuan tersebut dilakukan. Itulah beberapa teknik analisis yang digunakan dalam metode analisis ikonografi. Selanjutnya, mengenai mini riset kami akan dijelaskan oleh anggota kelompok yang lainnya. Terima kasih.
selanjutnya saya akan mempresentasikan hasil dari mini riset kami mengenai sejarah bangunan Chong Afi di Kota Medan. Yang pertama adalah latar belakang. Kota Medan sendiri memiliki karakteristik multikultur sejak tahun 1880-an, yang dimana setiap penduduknya hidup secara berkelompok menurut etnisnya masing-masing dan hidup berdampingan dengan kelompok etnis yang lain. Pada saat itu, di Kota Medan sendiri memiliki beberapa kelompok yang mendiami antara lain etnis Cina, etnis India, masyarakat Eropa, dan masyarakat lokal. Salah satu etnis yang berperan penting dalam pembangunan di Kota Medan tersebut adalah etnis Cina. Etnis Cina sendiri hidup berkelompok di suatu kawasan yang pada saat ini kawasan tersebut dinamakan Jalan Ahmad Yani. Salah satu bangunan yang terdapat di kawasan tersebut adalah Rumah Chong Afi. Rumah Chong Afi memperlihatkan nilai-nilai historis, budaya, dan pengetahuan, sehingga rumah tersebut menjadi rumah yang dilindungi sebagai artefak dari sejarah Kota Medan. Hasil dari penelitian terdahulu memperlihatkan bahwa Rumah Chong Afi sendiri menggambarkan akulturasi dari budaya Cina, Melayu, dan Eropa. Selanjutnya ada rumusan masalah. Kami memiliki dua rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana deskripsi rumah besar Chong Afi, dan yang kedua, apa saja langgam arsitektur yang digunakan pada rumah bangunan Chong Afi. Selanjutnya ada metodologi penelitian. Lokasi penelitian kami yaitu di Jalan Ahmad Yani nomor 105 Medan, di sebelah utara kantor Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sumatera Utara, di wilayah Kelurahan Kesawan, Kecamatan Medan Barat, Kota Medan. Kami mengambil jenis penelitian yaitu deskriptif kualitatif dan kumpulan data. Ada pembahasan mengenai deskripsi rumah besar Chong Afi. Rumah besar milik Chong Afi ini merupakan salah satu bangunan peninggalan kolonial yang sampai saat ini masih terpelihara bentuk dan keasliannya. Bangunan yang kini berusia 125 tahun ini dibangun pada tahun 1895 sampai 1900. Rumah ini memiliki satu bangunan utama dan dua bangunan tambahan di masing-masing sisi kiri dan sisi kanan. Bangunan ini berdiri di tanah seluas 2.200 meter persegi dan terdiri dari dua lantai dan memiliki 35 kamar. Dilihat dari segi fisik, bangunan ini masih kokoh berdiri. Bagian depan rumah dari Chong Afi ini berpagarkan besi dengan pintu gerbangnya bergaya khas Cina yang langsung menghadap ke jalan raya. Pada dinding depan terdapat beberapa lukisan, dua di sebelah kiri dan dua lagi di sebelah kanan. Terdapat juga patung-patung singa yang terbuat dari besi. Selain itu, di depan gerbangnya juga terdapat lampion-lampion merah yang semakin mencirikan identitas etnis Cina. Pada bagian pintu masuk utama terdiri dari dua buah pintu yang lebar yang diapit oleh dua jendela di sebelah kiri dan dua jendela lagi di sebelah kanan. Pada pintu masuk ini diberi hiasan khas Cina yang dimana di sebelah kiri dan kanannya terdapat tulisan Cina dan di atasnya juga dibuat hiasan berupa lampion. Pada bangunan utama di lantai 1 merupakan ruang tamu. Ruang tamu ini terbagi menjadi 3 bagian dan memiliki ciri khasnya masing-masing. Pada ruang tamu pertama didesain bergaya khas Eropa dan ditujukan untuk tamu-tamu yang berasal dari Eropa. Sedangkan pada ruang tamu kedua didesain bergaya Melayu dan dikhususkan untuk tamu-tamu dari etnis Melayu, khususnya Kesultanan Delhi. Dan pada ruang tamu ketiga didesain bergaya khas Cina dan dikhususkan untuk tamu-tamu yang berasal dari etnis Cina. Kami juga menemukan beberapa furnitur yang masih terawat dengan baik walaupun usianya sudah 100 tahun lebih, seperti alat olahraga, koleksi foto, dan beberapa gelas minuman, dan lain-lainnya. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai unsur arsitektur pada rumah Chong Afi. Yang pertama mengenai pola tata letak. Rumah Cina ditandai dengan adanya courtyard atau inner court atau impluvium yang dalam istilah Cina disebut dengan Qingce atau Tianjin, yaitu suatu ruangan terbuka yang berada di dalam rumah. Dan bangunan rumah tinggal Cina tradisional berbentuk persegi 4.
ruang-ruang memutar mengelilingi suatu ruang terbuka yang berdenah kotak. Hal ini merupakan salah satu komponen penting bangunan orang Cina yang sangat diperhatikan dalam pembangunannya. Inner court sebagai ruang umum dan terbuka, selain untuk sirkulasi udara, juga berfungsi sebagai serambi atau beranda yang dirancang untuk ruang transisi. Sebagai orang Tionghoa, pola tata letak yang demikian juga ditujukan oleh rumah tinggal Chong Afi dengan mempertimbangkan adanya courtyard atau inner court atau cimce, yaitu suatu ruang terbuka di tengah bangunan rumah. Ruangan ini berbentuk persegi empat, dikelilingi oleh ruangan-ruangan lainnya. Yang selanjutnya yaitu dari unsur arsitektur kolonial. Dilihat dari segi waktu, maka bangunan rumah Chong Afi dipengaruhi oleh gaya arsitektur kolonial pada periode kedua, karena bangunan ini dibangun pada akhir abad ke-19. Tepatnya pada tahun 1895 dan selesai tahun 1900. Pengaruh unsur arsitektur kolonial yang muncul pada bangunan rumah Chong Afi antara lain terdapat pada tiang plafon, konstruksi bangunan, dan lantai. Pengaruh arsitektur kolonial atau Indis pada rumah Chong Afi juga terdapat pada konstruksi bangunannya. Konstruksi bangunan rumah besar Chong Afi menggunakan dinding atau tembok dengan menggunakan batu bata yang disemen. Konstruksi bangunan dengan menggunakan semen sebagai perekat dikenal setelah kaum kolonial berada di Indonesia. Konstruksi dinding yang tebal selain untuk penguat juga mengantisipasi panas sehingga ruang menjadi sejuk. Yang selanjutnya yaitu dari unsur arsitektur Melayu. Hubungan yang baik dan kedekatan dengan Sultan Delhi bisa jadi telah mendorong rumah Chong Afi untuk menerapkan unsur Melayu dalam arsitektur rumah tinggalnya. Pada rumah arsitektur Melayu, jendela disebut dengan tingkap atau pelinguk. Model daun jendela umumnya berbentuk panel dan ram-ram, atau separuh panel dan separuh jalusi. Daun jendela dengan ram-ram atau jalusi adalah daun jendela dibuat dari papan-papan kayu yang bersusut sehingga udara bisa masuk ke dalam meskipun ditutup. Jendela biasa yang tidak berjerajak biasanya diberi panel di sebelah bawahnya yang tingginya antara 30 hingga 40 cm. Pengaruh unsur Melayu juga terlihat pada warna yang mendominasi rumah ini, yaitu kuning dan hijau. Kuning merupakan warna kebesaran masyarakat Melayu. Warna kuning terlihat pada hampir keseluruhan dinding, sedangkan warna hijau mendominasi pada seluruh jendela, pintu, dan tiang atau pilar rumah. Oke, dari hasil laporan riset kami, dapat saya simpulkan bahwasanya ruang tinggal Chong Afi merupakan salah satu bangunan peninggalan sejarah masa kolonial di Kota Medan. Arsitektur rumah ini memiliki keunikan karena menerapkan beberapa gaya arsitektur sekaligus, yaitu Cina, kolonial, dan Melayu. Semua gaya arsitektur tersebut berpadu dalam bentuk akulturasi arsitektural dengan menyesuaikan kondisi alam setempat sehingga tercipta suatu bangunan indah dan megah yang masih kokoh berdiri sampai sekarang. Penggunaan arsitektur Cina dalam bangunan ini adalah untuk mencerminkan identitas dirinya sebagai orang Tionghoa. Unsur kolonial digunakan karena memberikan kesan megah, kokoh, serta merefleksikan tingkat status sosial dan ekonomi si pemilik rumah. Sedangkan unsur budaya lokal, yaitu Melayu, lebih mencerminkan upaya Chong Afi untuk menjadi bagian dari budaya setempat di mana dia bermukim sehingga tidak dianggap sebagai orang asing. Sekian dari hasil riset kami. Terima kasih.